Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi as'aluka khairu hadhihi al-lailah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Syukur alhamdulillah para ikhwah hadirin jamaah pengajian rutin Ranting Randu Gunting 2 yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan untuk eksis terus dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan pengajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur dari doa. Mudah-mudahan semua kita kelak nanti di akhirat ya Allah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahiman rahimakumullah, malam ini kita jeda dulu belajar bahasa Arabnya. Barangkali yang budak barangkali budak maksudnya. Selingan tema kita malam hari ini adalah mewaspadai sifat bakhil. Pembahasan ini sebetulnya saya sampaikan di materi kultum pada maghrib. Kalau yang gabung grupnya dan mendengarkan, ada yang gabung tapi enggak mendengarkan, ada. Khutbah ya itu juga saya sampaikan. Sebab ini sifat yang setiap kita pasti memiliki dan harus diwaspadai. Ya, setiap kita punya sifat bakhil dan kita harus menanggalkannya, menghilangkannya. Saya ambilkan tema ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, tersebut dalam Sunan Abi Dawud. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 hal, 3 sifat yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta'. Syuhun muta' itu bakhil atau pelit yang dituruti, yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang terakhir, yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, ta'jub atau ta'ajjub dengan dirinya sendiri. Ini 3 sifat yang ada pada manusia dan semua kita memilikinya. Tapi tidak semua 3 hal ini kita bahas. Yang kita fokuskan pembahasannya hanya 1, yaitu syuhun muta', bakhil yang dituruti atau yang ditaati. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, apa itu bakhil? Apa Pak Ibrahim? Bakhil itu pelit, pelit. Apa Pak Ibrahim? Biasanya saya bertanya ke panjenengan. Bakhil itu bukan pelit, bukan kikir, bukan medit. Itu namanya sinonim, persamaan kata.
Yang saya tanya bakhil apa itu maksudnya adalah definisinya, pengertiannya. Bakhil itu sebagaimana didefinisikan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Intinya tidak mau memberi sesuatu yang seharusnya diberi. Atau kebalikannya, menahan sesuatu yang seharusnya tidak ditahan. Saya ulangi lagi. Bakhil itu adalah menahan sesuatu yang seharusnya diberi. Itu namanya bakhil. Sebab ada kita menahan sesuatu yang memang harusnya ditahan. Menahan sesuatu yang harusnya ditahan, bukan zakat, itu kebalikannya. Kalau menahan sesuatu yang harusnya ditahan apa? Nafsu. Maksudnya menahan itu yang tidak kita beri. Memberi apa ya? Contoh, memberi ke anak yang mana anak tersebut minta dengan rengekan yang mungkin setiap kita rasa iba sama anak kita, akhirnya beri, minta HP, contoh, sampai nangis dan nangisnya luar biasa, tantrum. Nah, kalau kita nahan, nggak kita beri HP tersebut, ini nggak disebut dengan bakhil. Karena kalau kita beri justru itu akan membuat madharat si anak. Tapi kalau kita tahan, justru itu yang baik. Makanya tidak disebut sebagai bakhil. Ya. Kalau menahan sesuatu yang harusnya tidak ditahan, artinya yang harus kita beri, contohnya apa yang harus kita beri? Contohnya yang harus kita beri, ya itu pendidikan, fasilitas pendidikan. Yang wajib dari yang kita punya yang harus kita beri adalah zakat. Ya tadi yang dibilang zakat. Zakat kan wajib bagi kita. Nah, jika ada di antara kita yang menahan, maka itu bakhilnya sudah keterlaluan. Namanya wajib kok ditahan, berarti bakhilnya keterlaluan. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sebelum saya lanjutkan tingkatan-tingkatannya, di dalam Al-Quran, bakhil itu memiliki dua istilah. Yang pertama bakhil itu sendiri, yang kedua syuh. Syuhun tadi, bunyi hadisnya kan syuhun muta'. Syuhun artinya bakhil, muta' artinya yang ditaati. Bakhil bahasa Arab. Kikir nggak tahu bahasa Arab atau bukan. Sepertinya bukan. Kalau pelit justru bukan, jelas. Bakhil itu bahasa Arab. Bakhil nanti akan ada hadisnya. Nama lainnya adalah syuh. Shin dan ha. Seperti tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Dan ayat yang sama bunyinya di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Wa may yuqa syuhha an nafsihi. Siapa yang menjaga dirinya dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun. Maka dialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Nah, terus apa bedanya antara bakhil dengan syuh? Kalau tadi panjenengan menyebut bakhil itu kikir, bakhil itu pelit, bakhil itu medit, terus apa lagi istilah-istilahnya itu? Mungkin kalau kita tanya masing-masing perbedaan dari istilah-istilah tersebut, kita nggak bisa menjawab. Apa kira-kira bisa menjawab? Antara perbedaan bakhil dengan kikir, kikir dengan pelit, pelit dengan medit, terus apa lagi? Nah, semuanya itu. Karena nggak terlalu penting juga. Itu hanya sekadar sinonim. Tapi kalau tersebut di dalam Al-Quran, istilah yang sama, maknanya sama, tapi sebetulnya beda. Sebetulnya beda. Bakhil dengan syuh. Contoh yang lain. Misalkan apa ya? Yang tersebut di dalam Al-Quran.
lafalnya sama, tapi maknanya beda. Iqra, nah yang pernah saya bahas, Sanggan sering mendengarkan. Dalam surat Al-Alaq ada ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga. Ya. Sama-sama Iqra, itu ternyata maknanya beda. Bukan hanya sekedar bacalah. Para ulama menyebutkan ada 3. Yang satu, ayat yang pertama maknanya membaca untuk diri sendiri. Di ayat yang ketiga maknanya membaca untuk manfaatnya disampaikan kepada orang lain. Terus yang kedua, membaca di ayat yang pertama maksudnya membaca di dalam sholat. Di ayat yang ketiga membaca di luar sholat. Terus makna yang ketiga dari Iqra adalah membaca, apa saya lupa ini, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di ayat yang ketiga Iqra maknanya adalah membaca ilmu-ilmu Allah. Itu diterangkan oleh para ulama. Jadi satu kata sama tapi maknanya berbeda. Nah ini bakhil dan syuh secara istilah berbeda, ya, maka apalagi secara makna tentu berbeda lagi. Terus apa bedanya antara bakhil dengan syuh? Bedanya adalah sebagaimana disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, bakhil itu tidak mau mengeluarkan yang sudah jadi miliknya, tidak mau memberi sesuatu yang sudah jadi miliknya. Adapun syuh lebih parah lagi, bukan nggak mau memberi sesuatu yang jadi miliknya, tapi justru nyerobot miliknya orang lain untuk dipek dewe. Nah itu lebih dari bakhil, serakah tamak. Bukan ngambil punya orang lain kemudian dikasih ke orang lain lagi, tapi dikonsumsi sendiri. Bahasa mudanya begini, pegawai sudah digaji sama pemerintah malah korupsi. Ya. Pegawai sudah digaji sama pemerintah malah korupsi. Itu luar biasa. Bahkan tingkatannya kan sudah bukan hanya bakhil lagi, bukan hanya syuh lagi, itu seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Bahkan syuh ini apa namanya? lebih istilahnya lebih terhormat lah penyebutannya. Kalau pencuri kan istilahnya kita konotasinya sudah negatif, sangat negatif. Syuh itu negatif, tapi kenegatifannya nggak setinggi pencuri. Ini perbedaan antara bakhil dengan syuh. Nabi SAW bersabda, la yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Tidak akan berkumpul sifat bakhil dengan keimanan di hati seorang muslim. Artinya, jika kita menjadi seorang muslim yang sejati, hendaknya tidak ada sedikit pun kebakhilan dalam diri kita. Kita harus menjadi pribadi yang mudah memberi. Dikit-dikit ngasih. Ya seperti Nabi SAW. Nabi dikit-dikit ngasih, kita sedikit ngasih. Memang bedanya sedikit. Nabi SAW sedikit-sedikit ngasih, kita ngasihnya sedikit. Atau sedikit ngasih. Bedanya sedikit. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa bakhil tidak akan bercampur dengan keimanan. Menunjukkan bahwa kita semuanya ini jangan sampai memiliki sifat bakhil agar menjadi seorang mukmin yang sejati. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita mendengar sifat bakhil yang terbesit dalam benak kita, biasanya bakhil itu diartikan tidak mau memberi dalam hal harta. Ada orang minta maksudnya, yang sebetulnya kita mampu untuk memberikan, tapi kita tahan.
Ada orang minta-minta, saya ulang lagi. Yang minta kepada kita, seharusnya kita mampu untuk memberi, tapi kita tahan. Dengan alasan bermacam-macam. Nanti kalau kita kasih, dia ketagihan minta. Biasanya begitu. Tuman bahasanya. Biasanya kalau ada Jumat, itu di rumah. Apalagi rumah yang saya tempat itu kan kawasannya para habaib. Ya. Ibu-ibu tua itu biasanya datangin rumah satu persatu. Atau Mi, saya juga dipanggil Mi juga akhirnya. Sedekah Mi, Jumat berkah Mi. Nah, saya termasuk orang yang menahan. Karena alasan tadi. Cuman nyatanya memang Jumat berikutnya datang lagi, Pak. Datang lagi. Ya. Ini yang memang berat, harus kita hilangkan sifat bakhil. Karena memang sekali lagi saya tekankan, setiap kita punya sifat bakhil, siapapun itu. Enggak orang awam, enggak orang berilmu, enggak ustadz, enggak kiai, enggak habib. Punya sifat bakhil. Perlahan sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mengikisnya. Ya. Jadi bakhil itu bukan hanya dalam sisi harta saja, tapi juga dalam hal yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, bakhil dalam hal tenaga. Yang pertama, dalam hal tenaga. Kita punya tenaga yang seharusnya bisa kita sumbangsihkan untuk membantu masyarakat dalam kerja bakti. Motongin rumput, bersihin selokan. Itu kan kerja bakti masyarakat yang siapa lagi kalau bukan kita yang bersihkan. Pak RT, Pak RW, woro-woro. Tapi kita nggak mau, enggan. Padahal kita bisa, punya tenaganya. Nah itu sesungguhnya bakhil juga. Pelit, nggak mau menyumbangkan tenaganya. Ini bakhil tenaga. Yang kedua, bakhil ilmu. Seseorang punya ilmu, tapi tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Ilmu apapun, bukan hanya ilmu syar'i saja. Ilmu umum pun juga. Dia mau mengajarkan ilmunya kalau dibayar. Tanda kutip, kalau dibayar. Yang lebih parah lagi sudah masa tarif. Ada yang lebih parah lagi, bukan hanya pasang tarif, tapi sudah minta DP. Ada Pak yang seperti itu? Saya nggak pernah nemuin sih, cuman kata-katanya ada. Sudah minta mahar dulu, baru nanti mau menyampaikan ilmunya. Mahar dikasih, tarifnya juga iya. Kalau nggak dikasih mahar, nggak masang tarif, dia nggak mau menyampaikan ilmunya. Fasilitasnya juga iya. Nah, ini termasuk orang yang kena penyakit bakhil dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu. Sudah tenaga dia nggak mau memberi, ilmu juga tidak mau. Padahal tenaga kan kita semuanya punya gitu loh. Kalau ilmu mungkin sebagian kita menganggap saya nggak punya ilmu. Sekali lagi, kalau ilmu mungkin semua kita akan mengatakan kita nggak punya ilmu, ilmunya masih sedikit, masa dibagi. Padahal setiap orang yang berusaha untuk talabul ilmi, dia akan selalu merasa kurang. Kalau alasannya ilmunya sedikit, belum siap, maka kapan lagi coba akan membagi ilmunya? Minimal dan paling minimal kita membagi ilmunya untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Ya. Istri kita, anak-anak kita ajari. Kalau merasa nggak punya ilmunya, diarahkan. Oh, nggak punya istri, repot lagi. Yang berat sekali ujian anak satu ini. Nah, ini yang kedua, bakhil ilmu. Yang ketiga, bakhil salam. Bakhil salam di sini maksudnya adalah tidak mau mengucapkan salam
dan menjawab salam. Padahal mengucapkan salam ketika berpapasan dengan sesama muslim termasuk dari amalan sunnah. Jika kita mengamalkannya, insya Allah akan mendapatkan pahala, memberatkan timbangan kebaikan kita kelak yaumul hisab. Ya, sebagian kita nggak mengucapkan salam. Pertama kali ketemu yang disapa bukan assalamualaikum, tapi apa? Woi, ya begitulah. Dengan sapaan-sapaan yang katanya karena keakraban. Padahal yang lebih baik assalamualaikum. Bukan hanya ketika pertama kali bertemu, ketika berpapasan juga. Menjawabnya juga bagian dari sunnah. Menjawabnya juga bagian dari sunnah. Tapi sunnah yang muakkadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha." Kalau kamu diberikan salam kehormatan, maka baliklah menjawab dengan salam kehormatan lagi. Minimal sama. Kalau di Al-Quran mengatakannya bi ahsana minha, dengan lebih baik dulu. Dengan lebih baik di sini maksudnya adalah kalau saudara kita mengucapkannya assalamualaikum, kita menjawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ini lebih satu, kan assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mengucapkannya assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah lengkap mengucapkannya, gimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Sebagian riwayat ada yang mengatakan ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Ditambahi wa maghfiratuhu. Tapi ini jarang. Ya, jarang. Kalau sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, ya sudah kita jawabnya aurudduha. Sama seperti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan ketika mengucapkan salam. Nah, yang seperti ini harus kita biasakan. Harus kita biasakan. Jangan kalah kita dengan hewan yang namanya semut. Semut itu kalau bertemu ngapain sih? Papasannya ngapain? Salaman, Pak. Tahu dari mana Pak Dadang? Saya nggak tahu ya. Tapi setiap kali kita lihat semut papasan itu pasti berhenti dulu gitu loh. Entah ngapain mereka kita nggak tahu, tapi husnudon aja mereka salaman. Salaman. Ini yang perlu kita biasakan. Dan ini yang kurang dari masyarakat Tegal. Jangankan salam. Nyapa, mengucapkan permisi Pak. Kemudian yang diucapin permisi itu mengatakan monggo. Ini sangat jarang di Tegal. Kalau ada di antara panjenengan yang pernah hidup di Solo atau Jogja, itu akan merasakan bedanya masyarakat sana, Solo atau Jogja dengan Tegal. Ada yang pernah lama di sana? Seminggu. Saya 7 tahun di sana merasakan bedanya dengan masyarakat Tegal di Solo. Bisa betul-betul merasa apa istilahnya, serusak-rusaknya kita lihat pemuda gitu. Kayaknya pemuda yang suka jegungan, kemudian rambutnya compang-camping. Tapi kalau kita lewat kemudian ngomong permisi, mereka akan jawab nggih monggo langsung gitu. Terus bahasanya juga lembut sekali, Pak. Ini yang saya rasakan. Di Tegal saya coba ngawali permisi, Pak. Enggak jawab sama sekali. Melihat ke arah yang ngomong itu juga enggak. Ini saya rasakan betul. Jangankan salam, wong kayak gitu saja juga enggak mengamalkan. Maka ini sesuatu yang sangat kurang di masyarakat Tegal. Gimana? Sudah jarang. Allahu a'lam ya, sebabnya apa, tapi ya kayaknya banyak faktornya, Pak.
Ini PR ya, PR kita, Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita biasakan, mengucapkan salam. Sebab jika kita meninggalkan sunnah ini, kita disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil. Dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, riwayat ini tersebut dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna abkhalan nas," sesungguhnya orang yang paling bakhil adalah man bakhila bis salam. Orang yang bakhil dengan salamnya. Enggak mau mengucapkan salam dan enggak menjawab salam. Sering saya mendapati masyarakat ketika disalami, "Assalamualaikum." Enggak jawab, "Menang Pak, ya Allah." Ya. Apa enggak bisa, ya namanya salam jahar ya dijawab dengan salam jahar juga lah. Ya mungkin panjenengan mau husnudzon. Tapi ada yang lebih parah lagi, Pak. Masyarakat Tegal yang awam ini masih agak mending. Yang lebih parah, sudah ngaji tapi nggak mau menyapa yang bukan teman ngajinya. Ini yang lebih parah. Karena dianggap bukan teman ngajinya, bukan kelompoknya. Nggak usah saya sebut dan nggak usah saya lanjutkan. Jangan sudah tahu. Paham. Ini bakhil yang keberapa? Berapa Pak Ibrahim? Yang pertama bakhil tenaga, yang kedua bakhil ilmu, dan yang ketiga bakhil salam. Yang keempat bakhil sholawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam jika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafalnya bisa sallallahu alaihi wasallam, juga bisa Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sama-sama. Itu maknanya mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pengagungan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita sering mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kemudian kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah artinya kita telah terjangkit penyakit bakhil dalam hal sholawat. Nabi SAW bersabda, al-bakhilu. Nah, tadi yang bilang, bakhil bahasa Arab, iya bakhil bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya. Al-bakhilu alladzi dzukirtu indahu. Orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia mendengar, falam yusalli alayya. Dia tidak mau mengucapkan salawat kepadaku. Mengucapkan salawat tadi, sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli alaihi. Itu sama-sama maknanya mengucapkan salawat. Dan ini yang sangat mudah untuk kita ucapkan dibanding salawat-salawat yang dihafal oleh sebagian kaum muslimin. Kalau yang dihafal dan dinyanyikan itu kan harus panjang. Harus panjang. Sementara Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam itu ringan dan mudah sekali untuk dihafal, diucapkan. Ya. Ini saya ngomong kayak gini gimana ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak ya? Aman Pak. Tadi kita orang-orang bakhil ya. Sangat bakhil. Maksudnya kita yang mati, kan kalau tadi itu udah ada yang jawab. Kata siapa? Orang mati ya kalau jawab ini nggak harus dikeraskan juga. Nggak harus dikeraskan juga. Tadi yang dicontohkan. Sebab sholawat ini kan bagian dari doa. Dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Ya. Di antara adab ketika kita berdoa itu jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Ini serius ini. Ada sebuah hadis yang saya lupa lafal hadisnya bagaimana. Ketika para sahabat sedang berjalan bersama Nabi Muhammad SAW,
mereka itu mengencengkan takbirnya, Pak. Tahlilnya, pokoknya dikir-dikirnya. Kemudian Nabi SAW menegur mereka. Kenapa kamu melakukan hal semacam ini? Ketahuilah, ini bahasa saya ya. Kalau bahasa hadisnya saya agak lupa. Ketahuilah, Rabb kalian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Kalau mau berzikir, berdoa, hendaknya dengan suara yang sir. Maksudnya sir di sini jangan keras-keras sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Jangankan mendengar lisan yang berbicara, dalam hati saja tahu, dengar apa yang diucapkan oleh hati kita, yang dikatakan oleh hati kita. Kerenteknya kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Adapun malaikat yang mencatat amal kita nggak tahu, Pak. Kerenteknya kita untuk melakukan amalan malaikat kita nggak tahu. Yang ada di sekeliling kita nggak tahu. Termasuk iblis, setan yang menggoda kita juga nggak tahu. Makanya kalau panjenengan pernah lihat videonya Gus Bahar, itu kalau kita pengen goda setan, bukan setan yang goda kita, itu dalam hal niat. Dalam hal niat, setan nggak mungkin tahu niat kita. Mungkin secara dohir ini nggak baik, tapi kita niatnya baik. Atau contohnya gimana saya agak lupa. Pokoknya kita bisa menggoda setan, menipu setan dalam hal niat. Sebab setan termasuk malaikat nggak tahu niat seorang manusia. Yang hanya tahu niat manusia ya dia sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi niat yang ada dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar. Apalagi hanya sekedar suara. Tapi ini kembali lagi ke adab tadi dalam berdoa. Makanya sholawat yang kita ucapkan hendaknya sesuai dengan adab-adabnya. Karena sholawat adalah doa, doa ada adabnya, dan doa juga bagian dari ibadah yang harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholawatan beda lagi. Semua yang ada tambahannya itu beda-beda. Ngaji jadi pengajian beda. Kalau ngaji biasa. Biasanya kalau pengajian harus ada makanan begini. Pengajian pe dan an itu kan jadi pengajian harus ada makanan minum. Tapi kalau ngaji biasa, biasanya nggak ada kayak gini. Tahlilan, termasuk yasin. Semuanya itulah. Yang keempat, yang kelima, bakhil tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib. Ini yang parah yang tadi di awal saya sampaikan. Contohnya tidak mau mengeluarkan zakat. Apalagi hari-hari ini yang lagi rame tentang zakat emas. Zakat emas. Jual beli emas. Jual beli emas itu orang-orang yang yang menyimpan emas dan dia sudah menyimpan bergram-gram emas. Dia harus tahu nisab zakat emas. Berapa nisab zakat emas? 85. Ada yang bilang 82. Ada yang bilang 85. Nisabnya 85 gram. Dan itu harus mencapai haul 1 tahun. Nah, orang-orang yang berinteraksi dengan emas seperti ini, jual beli emas, harus tahu. Kalau sudah tahu, dia harus mengeluarkan zakatnya juga. Bukan hanya emas saja, tapi zakat pertanian juga, zakat peternakan juga, zakat dari hasil dagangan juga iya. Itu yang disebut dengan zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitr insya Allah kita sudah paham semuanya. Tapi kalau zakat mal, mungkin ini juga ilmu yang jarang dibahas. Akhirnya kita nggak tahu. Padahal di situ ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Ya. Hukumnya gimana kalau kita nggak tahu? Gimana? Ya namanya nggak tahu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang selalu punya alasan nggak tahu terus.
Sebab Allah juga nggak mau tahu orang yang nggak tahu, nggak mau tahu orang yang nggak mau tahu. Artinya begini, kita ini sudah dihidangkan dengan banyak fasilitas. Ya, ada sebuah buku yang berjudul apa ya, membahas tentang al-udru bil jahal. Dia beralasan dengan kejahilan. Artinya dia beralasan tidak tahu. Ya. Sehingga ketika ditanya, saya nggak tahu. Ya, alasannya dia selalu mengatakan saya nggak tahu. Berarti nggak apa-apa dong. Apakah udzur bil jahal ini, alasan nggak tahu ini ditolak atau diterima? Itu ada kriterianya, Pak. Bisa saja alasan kita bilang nggak tahu itu ditolak. Bisa. Ada doabitnya, ada ketentuan-ketentuannya. Kita mengatakan nggak tahu, kemudian alasan itu diterima, ketentuannya apa? Kemudian kita mengatakan nggak tahu alasannya apa, ternyata itu alasannya ditolak. Ada ketentuannya. Jadi nggak sembarang kita mengatakan nggak tahu. Ya. Makanya saya tadi mengatakan Allah memang memberikan dispensasi bagi orang yang nggak tahu, tapi Allah nggak mau tahu bagi orang yang nggak mau tahu. Bisa dipahami ya? Makanya harus belajar. Intinya harus belajar itulah. Nah, yang seperti inilah harus dikeluarkan. Contoh dari yang wajib adalah zakat tadi. Kalau nggak mau mengeluarkan, maka dia terjangkit penyakit bakhil yang paling parah. Ini tingkat yang paling parah ini. Karena seharusnya dikeluarkan yang wajib, malah tidak dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang semacam itu dengan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Apa azab yang pedih? Di ayat berikutnya disampaikan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika barang-barang tadi, emas dan peraknya dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum. Disetrikakan. Ya. Emas dan perak tadi di atas dahi mereka. Wa junubuhum, dan lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kalian simpan dulu waktu di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah apa yang kalian simpan ketika di dunia nggak mau diberikan zakatnya. Makanya hati-hati, dan ini yang paling parah. Tapi insya Allah panjenengan saya semuanya nggak termasuk dari bakhil yang inilah. Ya. Karena nggak punya. Tapi bakhil tenaga, bakhil ilmu, bakhil salam, bakhil sholawat mungkin, Pak. Hati-hati ini ya. Terus yang keenam, ini juga mungkin ya. Mungkin kita terjangkit. Bakhil, yang keenam, bakhil tidak mau mengeluarkan yang sunnah. Kalau tadi yang wajib, yang kelima, sekarang yang sunnah. Contoh yang sunnah apa? Sedekah. Ini levelnya di bawah wajib. Contoh yang lain selain sedekah, nggak mau ngutangi. Padahal kita punya uang lebih. Sering ngalami seperti itu? Alasannya mungkin, nah yang ngutang tuman Ustaz. Ya. Terus kayaknya nggak bisa dipercaya. Nah itu lain lagi persoalannya. Persoalannya lain lagi. Dan pembahasan utang ini juga sebetulnya ada pembahasan khusus. Tapi secara umum, karena kita sekarang sedang berbicara tentang bakhil, di antara contoh dari amalan sunnah yang jika kita tidak mau memberi, di antaranya utang, kemudian kita disebut dengan bakhil adalah ini. Ya, di antara ini. Nah, ini 6 contoh bakhil selain harta yang harusnya kita semua menjadikan 6 hal ini sebagai bahan muhasabah. Sebagai bahan muhasabah agar
sifat bakhil yang ada di dalam diri kita sedikit demi sedikit mulai dikikiskan. Sebab bahaya sekali para ikhwan dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika penyakit bakhil ini tidak kita tahan. Ya, maksudnya tidak kita tahan, tidak kita kikis, kita buang. Itu akan menjalar dan menjadikan kita termasuk orang yang sengsara. Kalau panjenengan hafal di dalam surat Al-Lail, di dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma ini ayat ini nih. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, enggak mau memberi, wastaghna. Kalau sudah enggak mau memberi, dia akan merasa cukup. Kalau sudah tidak mau memberi dan merasa cukup, sifat berikutnya akan muncul di ayat berikutnya disampaikan wa kadzdzaba bil husna. Mendustakan al-husna. Al-husna ini maknanya banyak. Di antaranya adalah surga. Kalau sudah mendustakan surga, efek ayat berikutnya menyampaikan fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan jalannya menuju usra. Usra ini maknanya ada dua. Keburukan demi keburukan akan mudah dia kerjakan. Atau yang kedua adalah neraka. Makanya kunci pertamanya kita harus mengikis sifat bakhil. Ya. Berbeda dengan golongan sebelumnya. Golongan sebelumnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna dengan maknanya. Di antaranya adalah surga seperti yang tadi saya sampaikan. Maka balasannya kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Dia akan dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, dan dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka sifat bakhil ini adalah sifat yang benar kata Nabi SAW, menghancurkan, salasun muhlikat. Meskipun ada di dalam diri kita semuanya, dan memang setiap manusia kecuali Nabi Muhammad SAW disetting punya sifat ini. Disetting punya sifat ini. Tapi meskipun disetting punya sifat ini, memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk meninggalkannya. Jadi begini maksudnya. Kita punya sifat bawaan, tapi bawaan ini harus kita buang. Harus kita buang. Dan ini ujian kita setiap manusia. Ya. Ujian kita setiap manusia. Maka akhirnya mudah-mudahan semua kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit demi sedikit mengikis sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 10 kurang 6 menit. Barangkali sudah capek, ngantuk dan lain sebagainya. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan lebih khususnya semua kita dimudahkan untuk mengikis sifat bakhil yang ada di dalam diri kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.